Hai, Shalom Next Generation. Perkenalkan, nama aku Angel dan selamat datang di ibadah online Next Gen My Home. Nah, gimana nih kabar kalian semuanya? Aku sendiri baik banget nih dan senang banget. Akhirnya minggu ini kita bisa ketemu bareng-bareng lagi meskipun secara online ya. Seperti di minggu-minggu sebelumnya, kita juga bakalan ada ayat mingguan nih di Yesaya pasal 48 ayat 18. Aku bakalan bacain duluan, setelah itu kita baca bareng-bareng ya. Yesaya pasal 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yuk kita baca sama-sama Yesaya pasal 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Biarlah ayat ini bisa menjadi bahan renungan kita untuk seminggu ini ya. Sebelum kita mulai ibadah ini, aku mau ngingetin teman-teman semuanya nih, kalau misalnya kalian ada prayer request atau ada yang mau didoakan, kalian boleh banget langsung DM IG kita di @nextgenmyhome, atau kalian juga boleh kirim pesan lewat WA chat di nomor 0856 6884 2992 0856 6884 2992. Nah, sekarang saatnya kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. So, pastikan kalian udah silent notifikasi HP kalian semua ya. So, tunggu apa lagi? Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah Next Gen. Halo semuanya, selamat pagi Next Gen. Apa kabar kalian? Aku percaya kita diberkati semuanya dan merasa luar biasa. Dan pada hari ini kita bisa bergabung ibadah online, dan kita sangat bersyukur walaupun dalam ibadah online ini tidak akan menghalangi kita untuk terus dekat dengan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami bisa berkumpul walaupun dalam ibadah online ini Bapa. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, kiranya Tuhan Yesus keberkatilah setiap kami, alawatlah kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami bisa mengikuti ibadah online ini dengan baik Bapa, di mana kami bisa merasakan hadirat-Mu Bapa yang penuh atas dalam hidup kami Bapa. Kami ucap syukur Bapa, terima kasih Tuhan.
Selain melalui rekening bank yang tertera ini, kita dapat menggunakan aplikasi dana seperti GoMobil, GoPay, OVO, Link Aja, Paytrend, Sakuku, dan ShopeePay. Caranya, tinggal scan QR-nya ya. Ayo memberi dan selamat memberi. Tapi sebelumnya saya akan memimpin doa persembahan yang akan diikuti langsung oleh doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, Tuhan, sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan. Kiranya Kau memberkati persembahan ini supaya menjadi berkat bagi gereja-gereja-Mu, Tuhan Yesus, supaya memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan. Kiranya Kau memberkati perekonomian di Indonesia. Kau berkati udara, air, tanah, listriknya ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati juga Bapak Presiden Jokowi kami, Tuhan Yesus, beserta staf jajarannya, Tuhan. Kau berkati supaya mereka bisa menjadi dampak yang baik untuk generasi ini, Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemimpin gembala kami yang dimulai dari Pak Niko beserta keempat wakilnya, Pak Johan Handoyo, dan ketua dan wakil gembala kami, Pak Irwan dan Pak Anen, Tuhan Yesus. Kau berkati juga mentor-mentor kami, Tuhan, yang ada di gereja GBI My Home, Tuhan Yesus. Kau berkati segala kesehatannya, apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil, Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk teman-teman Next Gen kami, Tuhan Yesus, yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini, Tuhan Yesus. Kiranya firman ini dapat menjadi rema bagi kehidupan mereka masing-masing pribadi, lepas pribadi, Bapa, supaya menjadi dampak yang baik bagi teman-teman mereka, Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini atas apa yang telah Kau beri, apa yang Kau beri kepada kehidupan kami masing-masing, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Wow, what a great praise and worship. Nah, sekarang kita udah selesai nih memuji dan menyembah Tuhan dan juga doa syafaat. Setelah ini kita bakalan dengerin firman Tuhan dari salah seorang pembicara yang keren banget. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah online bersama-sama ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berilah kami telinga seorang murid yang mau terus mendengarkan dan belajar ya Bapa. Biarlah kami boleh mengerti dan juga melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau terus bertumbuh Tuhan, berakar dan berbuah di dalam Tuhan, supaya buah kami Tuhan boleh dinikmati Tuhan oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk jaringan internet dan juga media yang kami gunakan untuk ibadah online ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang melancarkan semuanya dan Tuhan yang memberkati jaringan internet kami Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan sisa ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom untuk jemaat Tuhan di Next Gen My Home. Terima kasih buat kesempatannya saya boleh menyampaikan isi hati Tuhan di dalam ibadah Next Gen My Home pada hari ini. Oke, saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum firman Tuhan dibagikan. Mari saya ingin mengajak setiap kita untuk bersatu hati di dalam doa dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, hari yang telah Kau jadikan bagi setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, datang berkumpul ya Tuhan, meskipun kami berada di rumah-rumah, tapi kami percaya hadirat-Mu sanggup ya Tuhan untuk menjamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan mereka mendapatkan pesan ini ya Tuhan Yesus, dan menjadikan mereka ya Tuhan untuk tetap bersemangat, bangkit kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Di tengah keadaan pandemik dan resesi seperti ini, justru mereka semakin on fire di dalam Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya apapun hamba-Mu ya Tuhan Yesus yang sampaikan ya Tuhan, dapat menjadi berkat ya Tuhan, pengharapan yang baru bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Ya, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap Anda saat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang dilindungi oleh Tuhan. Karena saat ini pandemik masih terus ada, tapi kita percaya bahwa perlindungan Tuhan itu selalu nyata dan memberkati kita semua. Dan semua keluargamu juga diberkati Tuhan. Dan saya percaya tengah keadaan seperti ini juga orang tua Anda juga pekerjaannya juga dipelihara oleh Tuhan. Oke, bersyukur bisa menjadi berkat bagi pelayanan di Next Gen My Home ya. Hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan apa yang saya dapat, yaitu tentang turning point ya. Turning point atau titik balik. Saya menyampaikan pesan ini yang saya dapat ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di dalam hari-hari ini Tuhan itu sedang membawa perubahan secara perlahan demi perlahan kepada sesuatu yang lebih baik, ke arah yang lebih baik daripada apa yang sedang terjadi sekarang. Karena kita tahu, kita percaya bahwa Allah turut bekerja terus untuk mengubahkan keadaan yang buruk ini menuju kepada arah yang lebih baik. Dan kita akan memasuki suatu saat, hari-hari ini kita mungkin harus bersikap new normal gitu ya. Kemana-mana pakai masker, harus jaga jarak, dan juga dikurangi gitu kebiasaan untuk keluar rumah, harus jarang-jarang ada di luar rumah, harus sering banyak di rumah. Dan itu merupakan keadaan sekarang, keadaan new normal. Tetapi ya namanya new normal, ini satu keadaan yang tidak normal sebetulnya. Tapi saya percaya Tuhan sedang merubahnya semuanya itu. Dan kita akan nantikan saat dimana Tuhan nyatakan secara clear bahwa kita akan hidup secara normal seperti biasanya. Oke, kita lihat dulu Lukas 13 ayat 23 sampai 24 mengatakan demikian. Dan ada seorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak akan dapat." Nah, ini merupakan sesuatu yang nanti akan saya bagikan kepada setiap kita, bahwa Tuhan sedang menunjukkan satu jalan. Saya ingin mengajak kita untuk sebelum nanti kita akan kembali kepada ayat di dalam Lukas 13 tersebut, kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 4 sampai dengan 6 ya. 2 Korintus 5 ayat 4 sampai dengan 6, atau saya ingin mengajak kita membaca semuanya aja ya, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Saya akan bacakan untuk setiap kita semua, dan semua saudara menyaksikan dengan baik-baik. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya,
bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, adik-adik yang terkasih, ya, Next Gen My Home, bahwa hidup kita ini hanya sementara. Bahwa di dalam hidup yang sementara ini kita itu mengalami banyak hal. Jadi oleh karena itu di dunia ini bukanlah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Sesungguhnya nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan, dan saya ingin fokus kepada ayat 4, 5, dan 6, di mana dikatakan demikian, sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Selama masih diam dalam tubuh ini, selama masih hidup di dalam dunia ini, semua hal yang merupakan masalah, problema, tekanan itu menjadi sesuatu hal yang harus kita terima kenyataannya hari demi hari. Jadi di dalam dunia ini kita tuh banyak mengalami permasalahan, tekanan, permasalahan-permasalahan hubungan, permasalahan-permasalahan usaha, atau permasalahan-permasalahan yang mungkin ada pada masa lalu, atau mungkin gak mengerti nanti ada permasalahan yang akan terjadi ke depan untuk masa depan kita. Semuanya ada tekanan, semuanya ada masalah. Jadi oleh karena itu bagi setiap kita umat Kristen harus menanggapi hal ini, bahwa di dalam dunia ini memang banyak sekali masalahnya. Ya, ada masalah keluarga, hubungan antara orang tua dengan anak, ya, ada masalah yang terjadi saat ini sekolah atau masa depan, ya. Hari-hari ini juga banyak anak-anak yang mengeluh, kapan bisa sekolah lagi gitu kan ya. Karena mungkin orang tuanya, mamanya gak seperti gurunya yang bisa mengajar dengan kesabaran. Mamanya seringkali marah-marah gitu kan ya saudara, ya. Kalau misalnya ngajarkan anaknya, mamanya stres, anaknya pun juga stres, sama gitu. Ini keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Banyak sekali tekanan. Nah, di dalam ayat yang kelima, Allah mengatakan apa? Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah kita sediakan, yang telah disediakan bagi kita. Justru Tuhan ingin mempersiapkan kita untuk menghadapi semuanya. Menghadapi tekanan, menghadapi permasalahan, menghadapi problema, menghadapi ketidaktahuan. Kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi semuanya itu. Makanya Tuhan ingin memberikan kita kekuatan. Tuhan ingin agar kita tetap sabar. Tuhan ingin agar kita tetap mengucap syukur kepada Dia. Tuhan ingin agar ketika masalah-masalah yang ada, Anda harus tetap tenang. Anda harus tetap bisa menguasai diri. Anda harus tetap bisa kuat di dalam Tuhan. Karena terlebih daripada itu, Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian untuk menghadapi tantangan-tantangan masalah yang ada di dalam hidup ini. Dikatakan di dalam ayat ini, Allah lah yang mengaruniakan Roh Kudus kepada kita semua. Perlu dipastikan dalam pribadi masing-masing, setiap kita, adakah kita mengandalkan Roh Kudus? Adakah kita minta Roh Kudus untuk terus menyertai? Saya percaya ketika kita buka hati, saya yakin Roh Kudus masih tetap terus menyertai kita. Tetapi ketika kita buka hati di dalam Tuhan, kita mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan hikmat-Nya untuk melalui setiap berbagai masalah yang ada. Puji Tuhan, Roh Kudus sebagai penolong kita. Dia sebagai penghibur kita.
dan Dia menyertai umatnya, kita semua, di tengah keadaan yang paling buruk sekalipun. Tepuk tangan buat Allah yang luar biasa, yaitu Roh Kudus yang dahsyat yang terus mengasihi kita. Amin. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Bagaimana dengan hatimu? Ketika sedang menghadapi tekanan dan hal-hal yang membingungkan pada waktu-waktu ini, apakah kita tetap hati kita penuh dengan kesabaran? Apakah hati kita penuh dengan ketabahan dan tetap bersuka cita mengucap syukur kepada Tuhan? Sulit memang, tetapi firman Tuhan mengajak kita agar hatimu tetap tabah. Kalau sedang ngalamin pergumulan dalam kehidupan sebagai anak-anak muda, atau sedang mengalami satu pergumulan dengan orang tua, atau dengan kawan-kawan, atau pergumulan di dalam sekolah, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang membuat Anda merasa dikecilkan, Anda dijauhi oleh kawan-kawan, atau hal-hal yang lain, saya mau katakan sama kita semua, tabah, tetap mengucap syukur, sabar, dan kendalikan dirimu agar terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Justru dalam hal ini saya melihat banyak anak-anak Tuhan, ketika tekanan yang sedang terjadi, udah ada masalah dalam keluarga, sekolah, dan juga masalah karena corona ini semakin luar biasa, semakin banyak sekali masalah yang ada. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak dapat bertahan, membuat dirinya itu akhirnya dia jauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, hidupnya mulai suam-suam kuku. Meskipun mungkin kita berpikir gereja telah menyediakan pelayanan secara online, mungkin gak begitu berdampak gitu. Saya ingin mengatakan semua kepada setiap anak-anak muda di tempat ini, semuanya itu bergantung kepada kita. Asalkan kamu membuka diri, pelayanan bentuk online atau offline, atau bahkan mungkin gak ada pelayanan sekalipun, ada pendeta yang datang yang biasanya datang ke rumah untuk berdoa. Saya mau katakan, langsung hubungan Anda dengan Tuhan ketika Anda membuka diri, Tuhan sanggup menjamah, Tuhan sanggup hadir dan memberikan kekuatan, hikmat dalam setiap pergumulan kita. Pada waktu-waktu ini mungkin kita disuruh berdiam, tapi banyakkan kita diam, pasif. Harusnya kita diam tetapi tetap aktif. Diam tetapi jiwa kita harus aktif terus dengan Tuhan, on terus dengan Tuhan. Gak lemah dengan keadaan yang sedang terjadi pada saat ini. Mulai suam-suam kuku, mulai gak sungguh-sungguh, mulai kehilangan jam-jam doa, mulai gak suka dengan yang namanya hadirat Tuhan. Saat ini saya ingin menggugah kepada setiap anak-anak muda yang sedang menyaksikan program ini. Mari bangkit, mari tetap semangat, lakukan seperti dulu, on fire lah di dalam Tuhan. Terbatas untuk menjadi saksi, bisa lewat media sosial dan lain sebagainya. Saya percaya hari ini adalah hari di mana kita harus bangkit di dalam Tuhan Yesus. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Kesuam-suaman kuku dapat membawa kita jatuh di dalam dosa. Beratnya tekanan dapat membuat kita mempersalahkan keadaan, orang lain, bahkan kita bisa mempersalahkan Tuhan. Ingat Ayub bersama dengan istrinya. Ayub sama sekali tidak ingin mempersalahkan Tuhan dalam keadaan ketika semua masalah yang luar biasa datang silih berganti. Ternaknya mati, anaknya mati, kerugian yang lebih luar biasa, sampai harus mengalami pesakit penyakit. Tetapi istrinya, dia ingin mempersalahkan Tuhan. Ada satu kemungkinan, kalau kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ketika masalah yang ada, kita bisa mempersalahkan Tuhan sama seperti istrinya Ayub.
Saya ingin mengajak kita bangkit, semangat. This is our turning point to become a winner di depan hadapan Tuhan. Amin. Saya mendapati umat Kristen saat ini banyak yang hidupnya seperti berada di dalam satu labirin. Apa itu labirin? Labirin adalah merupakan sebuah sistem jalur yang sangat rumit, berliku-liku dan membingungkan, serta memiliki banyak jalan buntu dan sukar sekali untuk mencari jalan keluar. Banyak orang Kristen sedang mengalami hal seperti ini, bingung dengan keadaan ini, harus mau bagaimana. Banyak orang-orang Kristen sudah mulai akhirnya menjual aset, akhirnya sudah nggak ada pekerjaan, udah nggak ada order, udah sepi pembeli, dan akhirnya bingung untuk mau mencari jalan keluar. Banyak pintu-pintu yang sudah tertutup, banyak jalan-jalan yang udah tertutup. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan memberikan jalan keluar di tengah keadaan yang sangat rumit dan membingungkan ini. Dan jalan keluarnya Tuhan tunjukkan di dalam ayat ini, saudara. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan ayat ini. Lukas 13 23-24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang dapat diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tuhan tuh kasih jalan keluar agar kita ngalamin keselamatan. Dikatakan dalam ayat itu, Tuhan, apakah kita bisa sedikit sajakah orang yang dapat diselamatkan? Jikalau Anda ingin mengalami keselamatan, keluar dari semua permasalahan ini, Tuhan tunjukkan harus berjuang masuk melalui pintu yang sesak itu. Dan ketika kita masuk dalam pintu yang sesak itu, ini satu jalan, satu lorong, jalan keluar yang Tuhan sediakan. Memang sangat susah untuk melakukannya. Tetapi kalau kita masuk dan mulai merendahkan diri kita sedikit untuk masuk dan mulai merangkak pelan-pelan demi pelan-pelan sampai akhirnya keluar dari lorong tersebut, dan akhirnya kita mendapati sudah berada di luar daripada keadaan yang sedang membingungkan ini. Jadi maksudnya apa, Pak? Maksud saya mengajak kita untuk merendahkan diri. Merendahkan diri dari segala kesombongan kita. Merendahkan diri dari segala macam bentuk pencapaian yang sudah kita lakukan. Mungkin kita merasa, wah saya hebat, saya luar biasa, saya di sekolah yang terbaik. Dan kita sudah mulai sombong akan hal itu. Oh, pelayanan saya sudah berbeda dengan orang-orang lain. Oh, saya lebih diberkati daripada orang yang lain. Saya mau kasih tahu, itu adalah satu bentuk kesombongan di mata Tuhan. Dan itu harus kita merendahkan diri. Karena semua yang kita dapat, semuanya hanya berasal daripada Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, di hadapan tangan yang kuat, agar Tuhan dapat meninggikan kita. Saya ingin mengajak setiap kita, rendahkan diri dari semua segala kesuksesan yang ada. Dan saya percaya ketika kita merendahkan diri, tunggu waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Merendahkan diri juga ini berbicara kepada setiap kita yang sering kali selalu mengandalkan akal pikiran kita daripada hikmat Tuhan ataupun firman Tuhan yang benar-benar nyata ada di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di Alkitab, saudara. Banyak orang-orang lebih mengandalkan akal pikirannya, yang hikmatnya gitu ya, lalu menyepelekan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan.
Disuruh berdoa, disuruh berharap kepada Tuhan, tetapi harapannya kepada manusia, mencari manusia lebih dahulu daripada Tuhan. Ketika masalah-masalah sedang datang, saya percaya belajarlah untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan, agar Tuhan berikan hikmat dan jalan keluar atas setiap permasalahan-permasalahanmu. Ketika mungkin sedang menggelilit hutang, harusnya datang minta hikmat yang daripada Tuhan, agar Tuhan bukakan caranya bagaimana bisa membayar semua hutang-hutang tersebut. Justru malah melakukan hal yang lain, malah pinjam lagi dan pinjam lagi, akhirnya terlilit hutang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Banyak hal-hal yang membuat kita tuh tidak mengandalkan Tuhan. Mari belajar saat ini. Percaya akan firman Tuhan dan hikmat yang Tuhan berikan melalui doa-doa kita daripada hikmat pengertian kita sendiri. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, maka Allah akan meninggikan dan memberkati kita keluar dari jalan masalah yang ada, yang sedang terjadi pada saat ini. Tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Haleluya. Selanjutnya, dan ketika saya melihat bahwa ketika masuk lorong tersebut dan akhirnya bisa keluar dan menemukan jalan keluar, Tuhan katakan turning point, titik balik. Suatu keadaan yang tadinya minus, ya, dan Tuhan ubahkan, Tuhan berperkara sampai akhirnya saya dapatkan ini di bulan Agustus. Saya yakin di bulan Agustus adalah bulan, mungkin ini bulan yang sangat luar biasa. Banyak orang udah mulai nol bahkan minus gitu keadaannya gitu ya saudara. Sampai jual fasilitas, nggak ada kegiatan lagi, nggak ada pekerjaan, nggak ada order dan lain sebagainya. Susah gitu. Bulan Agustus sepertinya keadaannya dibuat nol betul-betul saudara oleh keadaan ini. Tetapi saya mengingat saudara bahwa Allah ingin menunjukkan kebaikannya. Yang minus Tuhan akan alihkan, mulai masuk ke dalam titik nol. Dan dari titik nol ini mulai masuk kepada nilai yang 1, nilai 2, nilai 3, 4, 5 dan seterusnya. Dimulai dari bulan Agustus, nanti terus September, Oktober, November, Desember. Dan saya percaya Tuhan terus pulihkan dan Tuhan pulihkan. Bahkan di dalam tahun yang baru akan mengalami pemulihan, terus pemulihan sampai seutuhnya, sampai lengkap. Tuhan pulihkan segala sesuatunya. Dan saya percaya di tahun yang baru nanti akan banyak air mata yang dibasuh, yang dihapuskan oleh Tuhan. Turning point, perlahan-lahan secara pasti akan menuju kebaikan Tuhan. Apa yang iblis telah buat selama ini Tuhan ubah. Dan saya percaya saat ini ketika Anda mendengarkan firman ini, kehidupan keluargamu, bahkan dirimu sendiri, sekolahmu sudah mulai ada tanda-tanda hal yang baik. Pekerjaan orang tua sudah mulai ada tanda-tanda yang baik, meskipun kelihatannya masih sedikit. Ketika Elia menyuruh bujangnya naik ke atas bukit itu, lihat ada sesuatu, apakah yang terjadi? Bujangnya mengatakan tidak. Tetapi ketika Elia melihat bahwa ternyata ada sesuatu yang terjadi, ada awan hitam kecil yang merupakan benih untuk menjadikan awan yang besar dan akan menghasilkan hujan pada tanah Israel yang pada waktu itu sedang mengalami kekeringan. Turning point ini berbicara kepada kita, kamu pun juga harus merubah dirimu, semakin semangat sama Tuhan, on fire, sungguh-sungguh lagi sama Tuhan Yesus. Karena kita percaya ketika kita nanti mendapatkan pemulihan yang seutuhnya, hati kita terus siap diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Yang terakhir saya ingin membagikan kepada kita,
Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 31, mengatakan demikian, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua mendapat belajar dan beroleh kekuatan. Hari ini saya ingin mengajak setiap anak muda untuk belajar bernubuat dan melepaskan iman untuk setiap keadaan kita. Belajar bernubuat. Firman-Nya telah dibacakan tadi bahwa kita semua boleh bernubuat. Bukan hanya pendeta saja, bukan hanya nabi atau pendoa-pendoa saja, hamba-hamba Tuhan saja yang bisa bernubuat, tetapi semua yang menjadi milik Kristus bisa bernubuat. Sebab di dalam kekristenan ada kuasa perkataan. Ketika kita berkata, maka kita percaya dengan iman kita sesuatu sedang terjadi. Apa itu nubuat? Kita memperkatakan sesuatu untuk setiap keadaan yang sedang ada, dan keadaan itu dapat berubah sesuai dengan apa yang kita katakan. Dan dengan iman terjadi kebaikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Belajar bernubuat. Matius 16 ayat 19 mengatakan, kepadamu ku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Berkata-kata saudara, apa yang kau pilih untuk terikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau pilih untuk terlepas akan terlepas di surga. Kita mau berkata untuk setiap berkat-berkat yang telah dihambat oleh iblis, kita katakan terlepas dalam nama Yesus. Justru kita berdoa, terikatlah dalam nama Yesus setiap kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat yang menghambat berkat pemulihan Tuhan. Saya percaya apa yang kita katakan terikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kita katakan, terlepaslah berkat-berkat Tuhan masuk ke dalam pembendaharaan kami, akan terlepas di surga dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Belajar bernubuat. Belajar bernubuat. Saya mengajak kita untuk belajar bernubuat saat ini. Memperkatakan perkataan-perkataan iman, dan terjadilah sesuai dengan apa yang engkau katakan. Haleluya. Mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Shikarada basyanda baralalala basyanda baralalala. Shikaralala basyanda radadadada. Mulai saat ini membayangkan, saya nggak tahu apa yang kesulitan Anda pada saat ini, yang sedang Anda alami. Mungkin di dalam keluarga, mungkin ada hubungan Anda dengan orang tua atau dengan saudara atau dengan kawan-kawan. Mungkin ada permasalahan di dalam sekolah, pendidikan atau masa depan, atau mungkin yang sedang berusaha saat ini sedang mengalami permasalahan kesulitan. Saat ini bayangkan, imajinasikan dalam pikiranmu, dan mulai saat ini bayangkan bahwa sesuatu yang buruk Tuhan ubah menjadi baik. Sesuatu yang tidak baik kita mulai bayangkan berubah menjadi baik. Sesuatu yang kurang kita mau katakan baik adanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya saat ini, yang tidak baik kita terus dapat katakan baik adanya karena Tuhan Yesus baik. Yang kurang kita mau katakan baik adanya karena Tuhan Yesus baik. Yang sulit, yang sukar kita mau katakan baik adanya karena Tuhan Yesus baik. Mari imajinasikan sesuatu perubahan terjadi dalam nama Yesus. Yang buruk berubah menjadi lebih baik. Yang kurang Engkau tambahkan ya Tuhan. Yang sulit ya Tuhan Engkau permudah ya Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, permasalahan yang terjadi dalam keluargaku, dalam hubungan aku dengan orang tua, hubungan aku dengan saudara-saudara, hubungan aku dengan kawan, hubungan aku dengan sekolah atau apapun, saat ini juga terjadi perubahan di dalam nama Tuhan Yesus. Perubahan yang baik Tuhan ciptakan dalam kehidupanku. Horala basyanda baradada. Shikaralalala.
Saya ingin mengajak setiap anak-anak muda yang saat ini menyaksikan program ini. Mari ikuti kata-kata saya. Hidupku diberkati Tuhan. Sekali lagi katakan, dengan imanmu, hidupku diberkati Tuhan. Katakan, hidupku dipelihara Tuhan. Katakan, keluargaku diberkati Tuhan. Katakan, keluargaku dipelihara Tuhan. Katakan dalam nama Yesus, aku sehat, keluargaku sehat, dijauhkan dari sakit penyakit dan malapetaka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sekolahku, pendidikanku diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanku diberkati oleh Tuhan. Kerugian yang aku alami saat ini dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Hai iblis, katakan sama-sama, hai iblis yang menghambat berkat dari usahaku, enyah dalam nama Yesus. Katakan saudara, hai iblis yang menghambat berkat untuk keluargaku, enyah dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit, enyah dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam usahaku, dalam nama Yesus. Katakan, hidupku disertai Tuhan. Tuhan Yesus baik, Immanuel menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya ketika kita bernubuat melepaskan iman untuk setiap keadaan-keadaan kita yang sulit, sesuatu sedang terjadi. Kita nantikan waktunya Tuhan, pemulihan secara total dari hari demi hari akan terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Luar biasa ya untuk setiap anak-anak Next Gen My Home. God bless you. Amin. Oke, haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, mengangkat tangan kita, dan membuka hati kita untuk siap menerima berkat yang terbaik yang Tuhan telah sediakan pada minggu ini. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang mulia dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan yang permai, yang telah menerima berkat daripada Tuhan dan terus mengalami kekuatan, semangat, bahkan kehidupan yang diperbaharui. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, aku merasa terberkati banget sama firman Tuhan hari ini. Aku percaya firman Tuhan tadi juga memberkati teman-teman semuanya ya. Nah, sebelum ibadah ini selesai, aku mau ngingetin teman-teman lagi nih untuk follow Instagram kita di @nextgenmyhome, karena setiap Jumatnya kita ada live di Instagram, yaitu ada lead story dan juga pep talk, dimana kita bakalan dengerin firman Tuhan, sharing dan juga kesaksian dari teman-teman kita yang pastinya bakalan memberkati kita banget dan juga bakal menumbuhkan iman kita lebih lagi. So, ingat di follow ya. Aku Angel dan sampai jumpa di ibadah online Next Gen My Home minggu depan. Happy Sunday.